Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah seminar karya ilmiah, yaitu Ibu Waode Sari Amalia, dan teman-teman yang saya cintai dan saya sayangi. Perkenalkan, nama saya Mita Asrianti, NIM 21714012. Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Muhammadiyah Kendari. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil proposal penelitian saya yang berjudul Optimalisasi peran orang tua dalam mendukung pembelajaran studi from home atau belajar dari rumah. Baiklah, langsung saja. Bab 1, pendahuluan latar belakang. Usia dini merupakan fase yang sangat fundamental bagi setiap individu karena pada fase ini terjadi pertumbuhan otak dan perkembangan kecerdasan yang sangat pesat menurut Dario tahun 2007. Pendidikan anak usia dini, pendidikan anak sudah seharusnya dimulai sejak usia dini. Anak-anak dipersiapkan sebagai manusia seutuhnya yang memiliki potensi. Pengertian anak usia dini sudah digariskan pada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2013 pasal 1 ayat 14 yang menyatakan bahwa pendidikan anak usia dini adalah salah satu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir hingga usia 6 tahun, yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki persiapan untuk memasuki pendidikan lebih lanjut. Oleh karena itu, pendidikan anak usia dini merupakan proses awal yang telah intensif dalam mengembangkan berbagai kemampuan anak secara optimal. Berdasarkan observasi awal yang dilakukan di TK Negeri 3 Kendari, diperoleh informasi bahwa pengelolaan kegiatan pembelajaran di rumah adalah kegiatan pembelajaran yang tidak hanya memperhatikan potensi anak, tetapi memperhatikan aktivitas-aktivitas yang biasa dilakukan selama di rumah. Guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran selama masa pandemi ini adalah dengan membuat kegiatan pembelajaran atau media yang nantinya orang tua murid akan datang mengambil kegiatan pembelajaran tersebut di sekolah. Namun dalam proses pembelajaran kegiatan di rumah ini masih ada orang tua dan anak yang belum memahami kegiatan pembelajaran BDR. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran BDR untuk mengembangkan 6 aspek pengembangan anak, maka peneliti ingin melaksanakan penelitian untuk mendapatkan informasi atau gambaran tentang kegiatan pembelajaran BDR. Selanjutnya B, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang saya paparkan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimana proses pembelajaran BDR selama masa pandemi. 2. Upaya-upaya apa saja yang dilakukan guru dan orang tua dalam mengembangkan pembelajaran BDR agar anak tidak mudah bosan. C. Tujuan penelitian. Tujuan yang dilaksanakan penelitian ini adalah untuk memperoleh informasi tentang 1. Upaya apa sajakah yang dilakukan guru dalam pemberian kegiatan pembelajaran BDR pada anak. Kedua, yaitu upaya apa sajakah yang dilakukan orang tua dalam membimbing anaknya dalam pembelajaran BDR atau belajar dari rumah. D. Manfaat penelitian. Adapun manfaat yang diharapkan dalam pelaksanaan penelitian ini yaitu sebagai masukan
bagi guru TK Negeri 3 Kendari untuk mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan pembelajaran BDR pada anak TK Negeri 3 Kendari. Kedua, sebagai masukan pada pihak sekolah yang dapat digunakan sebagai pertimbangan dan dalam membantu anak untuk mengembangkan pembelajaran BDR dan kemampuan anak selama di rumah. Definisi operasional. Adapun definisi operasional pada penelitian ini adalah yang pertama, optimalisasi. Optimalisasi adalah suatu proses pencarian solusi yang terbaik. Yang kedua, peran orang tua. Peran orang tua adalah memberikan pendidikan pada anaknya, karena peran orang tua sangatlah penting, terutama di kondisi sekarang masa pandemi. Anak belum bisa bertatap muka, maka disinilah peran orang tua untuk mendidik dan mendukung anak dalam pembelajaran BDR, dalam proses pembelajaran BDR atau belajar dari rumah. Ketiga, yaitu belajar dari rumah atau study from home, adalah proses pembelajaran yang dilakukan di rumah dengan dibimbing oleh orang tua. Selanjutnya bab 2, tinjauan pustaka A. Peran orang tua dalam mendukung pembelajaran. Orang tua yaitu terdiri dari ayah dan ibu. Orang tua di sini memiliki peran penting dalam membimbing dan mendampingi serta mendukung anak-anak baik dalam pendidikan formal maupun non-formal. Peran orang tua sendiri dapat mempengaruhi perkembangan anak dalam aspek afektif, kognitif, dan psikomotorik. Menurut Lestari tahun 2012, peran orang tua merupakan cara yang dilakukan oleh orang tua berkaitan dengan pandangan mengenai tugas yang harus dijalankan dalam mengasuh anak. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa peran orang tua yaitu cara yang digunakan oleh orang tua atau keluarga untuk menjalankan tugas mengasuh, membimbing, mendukung, dan melindungi dan mempersiapkan anak dalam berkehidupan bermasyarakat. 1. Peran orang tua dalam keluarga. Peran orang tua dalam keluarga sangatlah penting terhadap perkembangan anak. Keluarga merupakan lingkungan pertama yang sering dijumpai anak, lingkungan keluarga yang mempengaruhi anak. Oleh karena itu, orang tua harus memberikan contoh terbaik untuk anaknya. Kedua, peran orang tua dalam pendidikan. Peran orang tua dalam pendidikan merupakan sesuatu yang sangat penting untuk menentukan keberhasilan pendidikan anak-anaknya. BDR atau belajar dari rumah. Orang tua dalam membimbing anak selama pembelajaran. Pembelajaran di sekolah menjadi pembelajaran di rumah masing-masing karena pandemi ini telah mengubah pola pembelajaran yang semestinya tatap muka menjadi pembelajaran daring atau pembelajaran jarak jauh agar terhindar dari pandemi COVID-19. Keterbatasan pengetahuan akan penggunaan teknologi menjadi salah satu kendala dalam sistem pembelajaran daring ini, terutama orang tua pada situasi ini dituntut untuk mendampingi anak-anak dalam pembelajaran berbasis internet. C. Peran orang tua selama proses pembelajaran di rumah atau study from home. Peran orang tua selama proses pembelajaran di rumah atau study from home menjadi pembelajaran daring dalam membimbing anak-anak sebagai upaya pemutusan pandemi. Pembelajaran di rumah atau dibimbing oleh orang tua juga akrab disebut dengan PJJ atau pembelajaran jarak
jauh karena dilakukan di rumah siswa masing-masing sebagai respon sekolah terhadap upaya pemerintah pemutusan penyebaran COVID-19. Penilaian orang tua siswa ikut membimbing anak dalam melakukan pembelajaran studi from home karena pembelajaran dapat meningkatkan kualitas anak. Orang tua merasa pembelajaran di rumah sangatlah efektif untuk diterapkan sekarang di masa pandemi. Namun bukan berarti pembelajaran di sekolah tidak efektif dibandingkan dengan kegiatan pembelajaran di rumah. Hal ini dikarenakan pembelajaran di rumah lebih cenderung kepada banyaknya pemberian tugas yang dapat dibantu dan dibimbing pengerjaannya oleh orang tua. D. Keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak usia dini. Pembelajaran di rumah lebih cenderung kepada banyaknya tugas yang dapat dibantu dan dibimbing pengerjaannya oleh orang tua di rumah. Hal ini sesuai dengan pendapat Sekretariat Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia. Dalam pendidikan anak usia dini PAUD. Hal tersebut karena orang tua merupakan pendidikan pertama anak di rumah dan merupakan orang tua pertama yang berinteraksi dengan anak. Kerangka berpikir. Kegiatan pembelajaran di rumah harusnya dapat mengembangkan berbagai potensi secara optimal. Salah satu potensi anak yang perlu dikembangkan adalah kemampuan kognitif dan psikomotoriknya. Pada dasarnya, perkembangan anak di TK sangatlah erat berkaitan dengan penerapan berbagai konsep tentang bilangan, angka-angka, dan huruf dan gambar. Kemampuan ini memang melibatkan keterampilan anak dalam kegiatan pembelajaran BDR atau belajar dari rumah yang dilakukan setidaknya harus dapat mencakup 6 aspek pengembangan anak. Oleh karena itu, kegiatan pembelajaran yang diberikan untuk anak harus didesain sebuah kegiatan yang tidak menyulitkan anak dan dapat dipahami oleh anak, apalagi di masa pandemi sekarang karena dibimbing oleh orang tuanya. Penelitian yang relevan. Berdasarkan hasil kajian pustaka yang dilakukan, penelitian mengenai optimalisasi peran orang tua dalam mendukung pembelajaran BDR atau studi from home, belajar dari rumah. Peneliti menemukan beberapa hasil penelitian yang relevan dengan judul ini, salah satunya di antara satu penelitian yang dilakukan Novrinda tahun 2017 yang berjudul Peran Orang Tua dalam Pendidikan Anak Usia Dini ditinjau dari latar belakang pendidikan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa orang tua mempunyai peran penting di dalam pendidikan anak. Yang kedua yaitu penelitian yang dilakukan oleh Nika Cahyani tahun 2020 yang berjudul Peran Orang Tua dalam Menerapkan Pembelajaran di Rumah Saat Pandemi. Dapat disimpulkan bahwa peran orang tua memiliki peran penting yang menerapkan pembelajaran di rumah anak di saat kondisi pandemi sekarang. Ketiga yaitu penelitian yang dilakukan oleh Zania Zahra Yulita tahun 2020 yang berjudul Optimalisasi Peran Pengawasan Orang Tua dalam Pelaksanaan Sekolah Online di Masa Pandemi, menyimpulkan bahwa peran penting dalam pengawasan anak yang sedang belajar di rumah. Selanjutnya bab 3 yaitu metodologi
penelitian. A. Jenis penelitian. Penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan pengembangan kemampuan anak di dalam pembelajaran BDR atau belajar dari rumah. Mendeskripsikan pengembangan kemampuan anak menggunakan pendekatan kualitatif ini dilakukan berdasarkan berbagai pertimbangan. Yang pertama itu data-data yang dikumpulkan merupakan data deskriptif berupa kata-kata dan tindakan subjek yang diamati dan diwawancarai. Kedua, peneliti ini memberikan gambaran apa adanya mengenai pengembangan kemampuan anak dalam kegiatan pembelajaran BDR. Ketiga, penelitian ini bermaksud untuk mengungkap peristiwa-peristiwa alami yang tidak dapat direkayasa atau dimanipulasi. Tempat penelitian ini dilakukan tempat penelitian ini dilakukan di TK Negeri 3 Kendari pada anak kelompok B2. C. Subjek penelitian. Subjek penelitian ini dalam penelitian ini maka subjek penelitian utama yaitu yang pertama orang tua yang menitipkan anaknya di TK Negeri 3 Kendari. Yang kedua, orang tua murid TK Negeri 3 Kendari yang bersedia diwawancarai. D. Sumber data. Sebuah penelitian kualitatif memerlukan sumber data yang dapat memberikan informasi untuk diamati secara mendalam. Maka sumber data penelitian ini adalah yang pertama, anak didik kelompok B2 di TK Negeri 3 Kendari sebanyak 15 orang yang tercatat di tahun 2020 dan 2021 yang dilakukan untuk memperoleh informasi tentang kemampuan dalam pembelajaran BDR. Kedua, yaitu guru kelompok B2 sebanyak 2 orang yang digunakan untuk memperoleh informasi tentang upaya-upaya apa saja yang dilakukan guru dalam mengembangkan kemampuan anak dalam pembelajaran BDR atau belajar dari rumah. Ketiga, faktor kegiatan pembelajaran yaitu mengamati dengan seksama pengembangan kemampuan anak dalam setiap proses pembelajaran BDR atau belajar dari rumah yang dilakukan guru kepada anak kelompok B2 di TK Negeri 3 Kendari. E. Instrumen penelitian. Instrumen penelitian ini juga menggunakan alat bantu berupa yang pertama, pedoman observasi yang dilakukan adalah disusun dalam bentuk kisi-kisi atau kemampuan anak dalam pembelajaran BDR melalui observasi yang diharapkan terkumpul data tentang perilaku anak didik tergolong ke dalam aspek perkembangan. Kedua, yaitu pedoman wawancara, yaitu pedoman yang disusun dengan memuat pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan masalah yang akan diteliti. Wawancara dilakukan untuk melengkapi data yang terlibat dalam pelaksanaan observasi. F. Teknik pengumpulan data. Proses pengumpulan data di lapangan, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data, yaitu yang pertama, observasi dilakukan untuk mengumpulkan data yang diperlukan, yaitu tentang aspek perkembangan kemampuan anak dalam pembelajaran BDR atau studi from home, belajar dari rumah. Dalam proses pemberian kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Kedua, yaitu wawancara, digunakan untuk pengumpulan data yang dapat mendukung data yang dikumpulkan melalui observasi. Ketiga, yaitu studi dokumentasi, yaitu digunakan untuk menggali berbagai data yang berkaitan dengan penelitian. G, yaitu teknik analisis data,
Teknik analisis data yang terdiri dari komponen-komponen saling berinteraksi, yaitu satu, pengumpulan data. Di bagian ini penulis melakukan observasi dan pengumpulan data melalui pedoman wawancara serta dokumentasi informasi yang berhubungan dengan tujuan penelitian di TK Negeri 3 Kendari. Kedua yaitu reduksi data. Pada bagian ini penulis melakukan proses pemilihan, penyederhanaan, klarifikasi data dari hasil penggunaan teknik yang digunakan. Kedua yaitu penyajian data. Pada bagian ini penulis melakukan penyusunan informasi daripada informasi menjadi pernyataan yang berhubungan dengan tujuan penelitian yang akan disajikan dalam bentuk teks yang pada memuat pokok-pokok permasalahan. Keempat yaitu penarikan kesimpulan. Pada bagian ini penulis melakukan perbaikan data dan informasi tujuan penyajian data. Selanjutnya H, pengecekan keabsahan data. Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya selain digunakan untuk menyangga balik untuk dituduhkan kepada penelitian kualitatif. Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah, sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif ini yaitu uji credibility, transferability, dependability, dan confirmability menurut Sugiono tahun 2007. Baiklah, itulah tadi presentasi proposal penelitian saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.